Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat dan menyusun laporan studi kasus reflektif bagi teman-teman yang sedang melaksanakan PPG Bat 1 tahun 2025 Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, karena sudah berganti ya Bapak Ibu, kalau dulu itu ada portofolionya, sekarangnya diganti dengan studi kasus reflektif. Nah, gimana cara buatnya? Saya akan menjelaskan dengan baik. Jadi ini kita akan bahas sama-sama, nanti juga akan saya contohkan Bapak Ibu. Jadi ada 4 ya, saya rasa Bapak Ibu itu sudah memiliki ini ya, sudah dilakukan pembahasan dan penjelasan dari LPTK-nya masing-masing. Ada 4 ya untuk membuat studi kasus reflektif itu. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah nyata di kelas, yang kedua upaya penyelesaiannya, kemudian bagaimana mengukur keberhasilannya, lalu yang keempat itu ada refleksi. Oke, mari kita bahas satu-satu dulu ya Bapak Ibu ya. Saya hanya mengulang saja. Mudah-mudahan dengan ini Bapak Ibu lebih mudah lagi untuk mengerjakannya. Di tahapan identifikasi itu kita pilih satu masalah ya. Kemudian dari satu masalah itu kita buat 3 gitu ya. Ada 3 aspek di sana. Ada kondisi yang kita harapkan seperti apa, kondisi yang terjadi di kelas itu bagaimana, kemudian ada gap antara keduanya kayak gitu. Kemudian kita identifikasi, setelah kita identifikasi masalah di kelas kayak gitu ya. Nah, barulah kita melakukan upaya pembelajaran berbasis pembelajarannya itu berpusat pada siswa. Jadi di sini berarti kita menggunakan student text learning ya Bapak Ibu ya. Berarti pembelajaran yang kita pusatkan kepada peserta didik kita. Lalu di bagian kedua ini, upaya penyelesaian berbasis pada peserta didik ya. Nah, di sini ada pembelajaran kolaboratif, alat bantunya, misalnya kan, kemudian pembelajaran berbasis proyek bisa, boleh. Oke. Kemudian yang ketiga, kita mengukur keberhasilannya. Bentuk keberhasilannya kayak gimana, bukti dukung seperti apa, relevansi dengan masalah. Nah, lalu yang keempat itu baru refleksinya. Cara penyelesaian masalah, antisipasi masalah, peningkatan kualitas penanganan masalah. Oke, di sini kita akan masuk Bapak Ibu ke contohnya. Saya sudah membuatkan contoh Bapak Ibu ya. Di sini seperti biasa saya buat cover dulu ya. Ini cover ya sebagai contoh saja, Bapak Ibu bisa sesuaikan. Oke. Bagian pertama itu mengidentifikasi masalah. Jadi di sini saya uraikan sedikit dulu. Lebih konteksnya itu lebih jelas. Jadi saya buat misalnya pada tahun 2024 ya, guru pendidikan agama Islam, misalnya saya guru pendidikan agama Islam di kelas 8 MTSN misalnya kan. Nah, menghadapi tantangan berupa rendahnya motivasi belajar peserta didik dalam memahami materi. Jadi kita fokuskan pada satu materi. Misalnya materinya meyakini kitab-kitab Allah gitu ya, menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Nah, beberapa peserta didik tanpa tidak antusias. Nah, itu yang terjadi gitu. Nah, baru yang ada faktornya, faktor yang mempengaruhinya apa? Nah, saya buat faktor yang mempengaruhi rendahnya motivasi ini adalah metode pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Nah, kurangnya variasi media dan strategi pembelajaran, serta minimnya keterkaitan antara materi ajarkan kehidupan sehari-hari. Baru di sini yang kedua poinnya, upaya penyelesaian berbasis pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, guru menerapkan pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, strateginya. Nah, di sini ada strateginya. Menggunakan PBL kayak gitu ya. Diskusi dan studi kasus kayak gitu. Kemudian refleksi harian. Lalu yang ketiga, mendeskripsikan hasil. Bagaimana mengukur keberhasilannya. Nah, setelah menerapkan strategi yang ada di atas bagian 2 ini, nah yang kita jadikan indikator ya, indikator keberhasilannya. Ini di sini sebuah 4. Peningkatannya antusiasme, kualitas karyanya, proyek-proyek yang dihasilkan siswa menunjukkan kreativitas dan pemahaman yang baik terhadap materi. Kemudian sampai dengan hasil evaluasi akademik. Oke. Kemudian yang terakhir itu poin keempat itu refleksi, pengalaman berharga yang bisa dipetik ya Bapak Ibu. Jadi pengalaman ini memberikan pelajaran berharga bahwa motivasi belajar peserta didik, nah dan lain sebagainya. Sampai ya terakhir. Jadi Bapak Ibu bisa rangkai, bisa rancang sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu masing-masing dalam membuat studi kasus reflektif ini. Saya rasa demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.